Iya, saya belum mengaktifkan kuis ya. Oke, jangan khawatir nanti sesudah meskipun materi saya sudah berakhir, kuis saya di materi fluoresen ini 4 kali pertemuan dengan hari ini belum ada kuis ya. Oke, kuisnya saya gelar sesudah libur lebaran gitu ya. Jadi libur lebaran kita genjot lagi latihan-latihan soalnya, terutama untuk topik saya untuk persiapan UAS ya tentunya. Ini latihannya untuk persiapan UAS. Oke, dari topik yang sebelumnya silakan bila ada pertanyaan. Ya, minggu lalu saya menjelaskan lebih ke arah terkait untuk menyiapkan praktikum konvokal ya yang minggu lalu. Oke, silakan bila ada pertanyaan. Oke, belum ada. Oke, saya oke, ada ya sebenarnya beberapa materi sudah tersampaikan ya basicnya. Ya, ada satu atau dua hal yang hendak saya sampaikan hari ini sehingga tidak full kuliah kita penuh sampai jam 12 ya. Oke. Ini sudah ada yang pada mudik? Coba Nisa, katanya mau mudik Nisa. 9 bulan belum pulang. Sudah di rumah? Kebetulan masih di Malang, Ibu. Oh, masih di Malang. Oke. Febrian, Abida, sudah mudik atau? Oh, masih di Malang. Iya, Ibu. Iya, masih ada kuliah ya? Iya. Kuliahnya Malang, tidak Ibu. permisi. Ibu kuliahnya tidak permisi. Ada aja udah mau libur kok ada kuliah terus ya. Oke. Sebentar. Oke. Oh, ini ya. Oke, tidak apa nanti berganti aja. Nah, ini saya tambahkan sedikit untuk konvokal. Ada aplikasi this window away yang harus dikeluarkan. Oke, mau keluar. Ya, oke. Tidak ada pertanyaan ya? Oke, saya tambahkan beberapa hal. Ya, kemarin untuk praktikum demonya lewat Zoom yang konvokal itu membantu pemahaman atau sama saja? Silakan menyampaikan idenya, menyampaikan pendapatnya. Menjadi lebih jelas dari penjelasan saya di sesi paginya sebelum praktikum, atau sama saja? Enggak apa-apa, silakan bisa disampaikan, tidak perlu khawatir. Ya, untuk evaluasi juga ya, untuk evaluasi kami. Ayo, Ibu, permisi. Ya, bentar, ini siapa? Saya Nisa, alhamdulillah dari saya pribadi cukup menambah lebih pengetahuan kembali ya Bu, soalnya lebih dilihatkan kembali bentuk rupa aslinya dari mikroskop konvokalnya juga. Mungkin akan lebih dapat memahami ketika memang benar-benar melihat langsung secara langsung tersebut Ibu untuk mikroskopnya seperti apanya. Tapi untuk dari saya pribadi lebih menambah karena terdapat beberapa penjelasan yang lebih teknis ketika praktikum kemarin. Oke, ya, ya. Oke, ya, terima kasih Nisa. Iya, oke, bagian ini intronya ya. Sebentar. Basic operationnya. Oke, jadi basic operation dari konvokal ya prakteknya sudah Kamis lalu saat praktikum demo. Ini bukan mereview ya, mungkin ada penjelasan yang kemarin belum sempat tersampaikan ya pada saat demo praktikum ya, karena juga apa namanya space kameranya, angle kameranya juga terbatas. Mungkin sedikit menambahkan, jadi paling enggak apa masih membayangkan ya yang kemarin seperti apa.
ini tambahannya. Oke, ya yang kemarin yang jelas kita belum melihat ya di mana PMT itu ada atau PMT, foto multiplier cube ya, beserta dengan pinhole-nya. Nah, itu di bagian mananya? Kemarin nggak ada yang nanya gitu. Nah, kemarin saya kasih clue, ini bisa ditanyakan gitu ya. Oke, ya mungkin sudah sore gitu ya. Oke, ya, ya. Oke, jadi secara mesin ya, secara mesin konvokalnya komponennya adalah seperti ini. Ya ini diagramnya. Oke, ya ini seperti biasanya lensa objektifnya dengan menggunakan numerical aperture yang tinggi. Oke, sebentar. Saya jadinya hendak bertanya ini ya. Karena basicnya light path-nya adalah inverted mikroskop ya. Jadi perbesaran maksimal dari lensa objektifnya berapa ya? Ada yang punya ide? Perbesaran maksimal yang bisa dipakai dari lensa objektifnya ada berapa ya? Sampai berapa perbesarannya? Ada yang punya ide? Halo? Ya, kalau yang upright, perbesaran maksimal dari lensa objektif berapa? Magnifikasi lensa objektif maksimal untuk yang upright? 100, Bu. Nah, 100 kali, benar. Ya. Oke, untuk yang inverted, nah yang inverted perbesaran maksimalnya dari lensa tidak bisa 100 kali, ya. Yang bisa adalah 60 kali, ya itu adalah perbesaran lensa yang maksimal, ya. Oke, nah terus berarti kan sama saja Bu dengan mikroskop biasa, gitu ya. Nah, kalau yang konfokal ini selain kemarin disimulasikan ya scanning, rekonstruksi 3 dimensi ya, optical scanning ya, rekonstruksi 3 dimensi. Nah, juga ada perbesaran optikal, perbesaran digital gitu ya. Jadi kalau ini lensa objektif ya perbesarannya dikatakan sebagai magnifikasi optikal, jadi asli dari sistem optiknya. Oke. Nah, selain itu untuk konvokal itu ada fitur perbesaran digital ya, perbesaran digital. Oke, perbesaran digitalnya seperti kalau kamera digital ya atau kamera HP kita pada saat foto kan bisa kita naikkan ya zoomnya. Nah, seperti itu. Itu sampai 3 kali, seingat saya 3 atau 2 kali ya, sampai 3 kali, ya 3 kali. Ya, jadi 3 kali zoom istilahnya, ya 3 kali zoom dari gambar yang sesungguhnya yang diperoleh dari perbesaran yang diperoleh. Ya, cuman kemarin belum diperagakan, bukan belum diperagakan, apa namanya, memang fokusnya tidak ke sana. Nah, di sini saya tambahkan. Nah, sehingga dengan demikian, kalau apa namanya digital zoom-nya, perbesaran digitalnya adalah kebaca 2 kali gitu ya, 2 kali. Nah, sedangkan lensa objektifnya paling tinggi adalah 60 kali gitu ya, magnifikasi maaf 60 kali ya, betul 60 kali. Nah, maka 60 kali 2 tadi ya yang magnifikasi digitalnya. Nah, itu paling tidak ya kita mendapatkan gambar dengan perbesaran 120 ya, sedikit lebih tinggi perbesarannya dari mikroskop fluoresen atau mikroskop FP fluoresen. Nah, ada fiturnya di monitornya ya. Kemarin memang tidak ditunjukkan karena kan seninya tidak di sana gitu ya. Oke, ya jadi di bagian belakang ya, ini gambarnya saya juga tidak spesifik ya, ini diagram itu satu komponen ya yang kemarin saya kenalkan sebagai pinhole
ya, pinhole itu ada di satu paket, ya, satu paket di multiplier cube-nya, ya, multiplier cube-nya ada satu paket di sana. Oke, satu unit ya, satu unit ya, termasuk unit scanning ya ada di situ juga, ya, ada unit scanning. Nah, di sisi lain itu ada unit penyimpanan, ya, unit penyimpanan. Ya, di sana termasuk adalah untuk mengontrol scanningnya, gitu ya, mengontrol kekuatan lasernya, gitu ya. Yang kemarin disampaikan dengan menggunakan HV gain, gitu ya, dari untuk meningkatkan ya bila diperlukan, ya, bila diperlukan. Ya, dan seterusnya nanti hasil yang diperoleh yang ini nanti dilihat ya, ada di monitor ya sesuai dengan keperluannya, entah 3D rekonstruksi gitu ya, yang jelas itu apa namanya beberapa ya analisa bisa dilakukan. Nah, ini istilahnya diagram gambar dalamnya. Oke. Ya, tidak perlu tahu detail ya untuk anak biologi, tidak, paling enggak just knowing ya. Kalau just knowing berarti tidak keluar di ujian, Bu. Ya, tidak keluar di ujian ya, tapi menurut saya just knowing-nya ini perlu gitu ya. Suatu saat kalau ada kesempatan sekolah ke luar negeri ya, kita bisa berkomunikasi ya dengan rekanan kita di sana, paling enggak pernah dengar namanya, pernah lihat gambarnya, itu kan sudah menjadi punya PD yang sendiri gitu ya, punya rasa percaya diri, menimbulkan rasa percaya diri untuk berkomunikasi ya dengan tekanan dari luar negeri. Nah, itu at least ya seperti itu. Nah, oke. Nah, tentunya ini tidak kita diskusikan ya, detektor yang ada di multiplier cube-nya ini secara fisika. Ya, saya sendiri juga tidak mampu menjelaskan dengan baik ya apa isi di dalamnya. Tapi sebagaimana halnya kamera, pastilah di situ ada detektornya. Dan tentunya detektornya memang berbeda ya dengan detektor yang ada di kamera, gitu ya, karena itulah disebut sebagai foto multiplier tube ya, foto multiplier tube ya, atau PMT ya, dengan beberapa kespesifikan ya yang ada di situ. Nah, oke, nanti kita akan masuk ke pinhole-nya. Nah, ini juga selalu saya sampaikan, ini ada gambar mata ya, ada gambar mata. Ya, namun sebenarnya yang melihat bukan mata kita ya, jadi kadang ada beberapa diagram itu yang kalau dicermati itu kurang tepat ya. Jadi di pinhole ini yang melihat adalah bukan mata kita, tapi detektor. Tapi mungkin ini diilustrasikan ya bahwa detektor itu seperti mata kita fungsinya ya, tapi intinya kita tidak melihat dari pinhole ini gitu ya, kita melihatnya lewat monitor gitu ya. Oke, nah jadi apa fungsi dari pinhole ini gitu ya? Jadi pinhole ini merupakan salah satu apa namanya ya, salah satu hal yang sangat fungsional ya terkait dengan scanning ya, terkait dengan scanning yang dijalankan oleh konvokal. Ya, tapi perlu diketahui ya bahwa untuk konvokal scanning ya, scanning, istilah scanning atau mungkin melakukan scanning pada preparat kita itu pilihan ya, bukan sesuatu yang wajib ya, pilihan tergantung dari tujuan penelitiannya ya. Dan tidak banyak penelitian yang memerlukan scanning ya, tidak banyak ya, hanya beberapa. Yang seringnya ada itu adalah capture gambar atau sering disebut dengan image acquisition. Ya, istilahnya kalau di foto mikrografi sebagai image acquisition. Yang scanning ada ya, tapi tidak banyak ya, karena memang fungsinya agak berbeda. Oke, namun demikian pakai scanning ataupun tidak pakai scanning, nah ini pinhole-nya tetap berjalan ya, karena salah satu fungsi pinhole ini selain tadi terkait dengan kefungsiannya untuk scanning ya, juga ada kaitannya untuk mereduksi photo bleaching
ya untuk mereduksi photobleaching. Nah, kemarin telah saya sampaikan bahwa untuk konfokal yang disebut juga sebagai illumination point, ya, illumination point atau point illumination, karena tidak semua preparat itu terkena sinar laser, ya. Kalau epifluorescent yang disebut dengan white field fluorescent, semua bidang yang tidak kita tuju itu terkena fluorescent, gitu ya. Sehingga apa namanya konfokal dengan point illumination-nya itu sendiri sudah bisa mereduksi fluorescent, ya. Namun demikian dengan pinhole ini maka apa namanya reduksi, ya, photobleaching-nya menjadi lebih valid, bukan lebih valid, lebih bagus lagi, lebih tereduksi lagi, ya, lebih tereduksi lagi. Nah, oke, ini terkait dengan photobleaching, ya, kaitannya dengan pinhole, gitu ya, kaitannya dengan white field fluorescent ataupun point iluminasi dalam konfokal. Nah, oke. Nah, jadi ini ilustrasi, ya, tidak gambar sesungguhnya. Ya, kalau gambar sesungguhnya, ya, kalau spesimennya di sini, objektifnya di atas, nah ini upright, gitu ya. Konfokal juga ada yang upright, ya. Konfokal ada yang upright. Nah, konfokal juga ada yang inverted, ya, untuk light path-nya. Oke. Nah, tentunya menyesuaikan dengan light path-nya tentunya, ya. Oke, yang ini yang didiskusikan adalah terkait dengan pinhole ini. Jadi pinhole, ya, ada berada, istilahnya berada dalam suatu alat, gitu ya, atau suatu lempeng atau lempeng, ya, yang sering disebut sebagai spinning, ya, disk konvokal. Ini seperti CD zaman dulu itu tipis, ya, namun di situ ada hole, ada lubang-lubang halus, ya, yang teratur, ya, ada lubang-lubang halus yang teratur, ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, sehingga suatu image, ya, itu akan ditangkap oleh beberapa pinhole. Oke, pertama gini, pinhole itu tidak diam, ya, ini, ya, spinning disknya ini tidak diam, tapi berputar, ya, dengan kecepatan tertentu, ya, berputar dengan kecepatan tertentu. Nah, image-nya atau ray-nya atau image, ya, itu yang dihasilkan dari cahaya itu masuk, ya, lewat lubang ini, ya, mungkin agak sulit dibayangkan. Tapi karena sebagaimana kita tahu bahwa garis itu kan dihasilkan dari beberapa titik, gitu ya. Nah, pinhole itu kan berputar, ya, dengan kecepatan tertentu, ya, sehingga itu juga salah satu cara untuk mengurangi exposing sampel untuk lasernya, ya, supaya tidak terekspos laser dalam waktu yang lama sekali, gitu ya. Nah, dengan pinhole ini itu sebenarnya itu tadi, ya, mengurangi, ya, exposing laser pada sampel, ya, ini berputar terus. Nah, kemudian, nah, oke, jadi image, ya, yang keluar dari pinhole itu nanti akan dikumpulkan one by one sehingga membentuk suatu garis. Yang mengumpulkan tentunya adalah software, gitu ya. Yang mengumpulkan adalah software yang satu paket, ya, dengan detektor dan satu paket lainnya. Nah, itu dikumpulkan one by one, ya. Ini sehingga satu image itu nanti akan image-nya, satu gambar akan di-capture oleh beberapa pinhole, tentunya tidak satu pinhole, karena dia ini bergerak dengan kecepatan tertentu dan cepat, ya, tentunya. Nah, selanjutnya, oke, nah ini gambaran pinhole-nya, di mana hole tadi yang titik-titik hole, ya, hole itu lubang, bukan titik, ya. Lubang yang ada di disk tadi yang sudah tertata, ya, sudah disusun, ya, dari sononya seperti itu. Nah, ini adalah gambaran spesimennya, ya, gambaran spesimennya. Spesimennya pada saat image tersebut sampai di pinhole, gitu ya. Nah, oke, jadi pada saat
apa namanya, scanning gitu ya, proses scanning. Nah, kemarin Mbak Uni juga menyampaikan proses scanning itu juga kita bisa pilih gitu ya. Yang kemarin yang sering dipilih adalah proses scanning yang seperti ini, ya, zigzag seperti ini. Ini yang sering. Ada 2 macam sih, tapi ini yang paling sering. Ya. Ini yang menjalankan adalah mesinnya, ya tentunya atas atas perintah, bukan perintah, ya, dikondisikan ya oleh operator, ya, dikondisikan oleh operator. Oke. Oke, di gambar sebelumnya kan sering disampaikan bahwa gambar pinhole itu seperti ini gitu ya, gambarannya seperti lempeng yang padat ya, tidak ada lubang-lubangnya gitu ya. Karena kalau ini dikasih lubang menjadi apa? Tidak jelas gitu ya. Lubangnya hanya satu di sini. Yang sebenarnya lubang satu ini bukan berarti lubang satu yang saya tunjuk ini, bukan. Ya, tapi ini adalah karena ini kan berputar terus gitu ya. Bisa dibayangkan bahwa spesimen ini ya nanti image-nya akan ditangkap melalui pinhole ini. Ya, tapi pinhole ini kan berjalan cepat, ya, berjalan cepat. Ya, satu image itu nanti akan dihasilkan, akan di titik-titiknya, pixel-pixelnya itu akan ditangkap oleh semua apa namanya, berurutan ya, menangkapnya berurutan oleh pinhole karena kan berputar terus ya. Nah, kemudian dikumpulkan, disatukan dengan softwarenya ya, tentunya. Nah, ini yang disebut dengan pinhole ya. Kalau dari atas bentuknya seperti ini, kalau dari samping ya digambarkan seperti padat gitu ya, dan hole-nya itu digambarkan hanya satu di sini untuk memudahkan imajinasi saja. Ya, tentunya ini tidak bisa dibongkar ya, tidak bisa ditunjukkan. Tapi paling enggak dari luar itu posisinya di mana unitnya ya. Oke, ini gambarannya pinhole ya, itu yang seperti ini ya, aslinya kalau dari atas ya, bukan asli ya, ini diagram tentunya. Oke, baik. Ini kemarin sudah saya sampaikan. Nah, ini kemarin memang tidak kelihatan ya di posisinya, tetapi kemarin juga tidak diaktifkan ya, banyak menggunakan yang lensa objektif atau pergantian lensa objektifnya menggunakan turret ya yang ada di mikroskop ya. Oke, dan ini adalah gambaran sama dengan yang kemarin praktikum ya, ini yang inverted ya, konfokal yang inverted. Baik. Nah, oke. Ya, cuman ini ada tambahan sedikit ya, untuk konfokal itu fine fokusnya, fokus halusnya itu. Nah, ini step-stepnya sangat kecil ya, sangat mikro, 0,01 mikro untuk setiap kali putaran kalau kita menggunakan putaran otomatis ya yang ada di software. Ya, kita klik naik atau klik turun, itu turunnya adalah 0,01 mikrometer ya. Tapi kalau kita putar dari sini ya tentunya tidak menjamin adanya 0,01 gitu ya. Tangan kita kan nggak bisa merasakan gitu ya. Jadi yang 0,01 ini bila kita kliknya itu ada di komputer gitu ya. Satu klik naik atau satu klik turun itu pergerakannya adalah 0,01 mikro. Ya. Jadi sangat tipis sekali bergeraknya. Nah, oke. Jadi secara keseluruhan ya kalau gambar diagramnya ya itu adalah seperti ini posisinya. Ya, jadi LCD-nya itu ada 2 monitornya. Nanti ada 2. Di meja, ya kebetulan mejanya berbeda dengan meja laser. Ya, difungsikan berbeda ya, karena dan meja ini adalah meja khusus ya, meja khusus. Jadi yang menyediakan adalah company itu apa ya? Distributor yang menyediakan konfokal ini ya, tidak kita siapkan sendiri. Nah, karena terutama untuk laser ini harus kokoh. Pertama harus kokoh mejanya dan tidak gulik-gulik, minim getaran ya, minim getaran. Ya, karena bila ada getaran tentunya akan ini ya mengganggu. Ya, memang tidak kelihatan ya, kalau tidak terbiasa memang tidak kelihatan. Tapi untuk jangka waktu lama itu akan mengganggu lasernya. Ya, sehingga ini laser dibedakan ya dari monitor gitu ya.
Ya, karena biasanya orang akan banyak bekerja di monitor, gitu ya. Nah, lasernya dipisahkan. Ya, kemudian lasernya ada juga pilihan ya, dijadikan satu dengan mikroskop ya atau dipisah ya atau dipisah. Oke, yang jelas lasernya itu apa namanya terpisah dari terpisah dari tempat yang dimana kita akan sering menggunakan tempat tersebut. Nah, oke. Ya, oke. Dari mikroskop itu ya biasanya kita ya bagian atasnya ya kemarin warnanya putih tadi kemarin tidak disorot ya. Itu adalah scan unitnya ada di sana. Unit yang tadi saya sebutkan di sebelah kiri tadi diagramnya. Oke. Ya, ini apakah keluar Bu ya di ujian? Ini tidak keluar di ujian gitu ya. At least ya kita bisa memahami sistem kompleks ya secara umum ya meskipun tidak detail ya paling enggak kalau kita lihat barangnya itu sudah pernah melihat ya itu akan menumbuhkan rasa percaya diri yang berbeda ya dibandingkan kalau belum pernah melihat sama sekali gitu ya terutama kalau berkomunikasi ya dengan teman-teman dari luar negeri gitu ya paling nggak ditanya sudah pernah lihat konvokal kita punya video sudah pernah melihat ya ada rasa percaya diri yang berbeda. Oke. Ya, tidak setiap materi harus diujikan gitu ya ada yang tidak perlu diujikan. Baik. Nah oke. Ini basic operation prosedurnya pada dasarnya standar ya seperti yang kemarin kita praktikan di mikroskop epifluoresen gitu ya. Namun demikian oke yang di epifluoresen kemarin startup-nya mungkin yang di kelompok 1 ya di kelompok 1 mungkin saya tunjukkan bagaimana burner itu dihidupkan ya sebenarnya tidak rumit ya hanya tekan tombol saja gitu ya itu adalah startup-nya ya dan pada saat startup diklik ya untuk kemudian konfokalnya aktif atau lasernya aktif bisa dipakai paling tidak menunggu waktu 15 menit gitu ya. Nah, ini sebenarnya kurang lebih serupa. Nah, sebelum observasi fluoresen, nah ini sama dengan EPI kemarin juga ya, ada observasi atau pengamatan dengan bright field ya. Nah, kalau epifluoresen, nah kalau ini perlu diperhatikan ya, ini dimungkinkan untuk keluar ujian ya, keluar ditanyakan di ujian. Untuk epifluoresen, nah observasi menggunakan bright field gitu ya. Nah, dipraktikkan kemarin untuk konvokal observasi apa namanya bright field-nya ya bidang terangnya menggunakan sistem kontras yaitu DIC ya difference interference contrast. Mengapa pakai DIC bukan phase kontras ya bisa ditengok lagi kuliah saya minggu lalu ya ada silakan dicek lagi. Nah oke ya sudah observasi dengan menggunakan DIC. Nanti di situ ditentukan atau kita menentukan image mana yang kita berhenti di image mana yang mau kita target untuk fluoresen. Baru kemudian dapat, baru kemudian dilakukan image ya observasi. Nah tentunya untuk image observasi ini tentunya adalah salah satunya meliputi pemilihan dye ya atau filter ya pemilihan filter ya itu di setting ya tentunya terlebih dahulu ya. Nah tentunya kita sudah menetapkan ada berapa label fluoresen ya tentunya dari awal sudah ditetapkan berapa label fluoresen ya sehingga dye yang dipilih ya tentunya kan lebih dari satu ya, itu termasuk di 1.3 ini. Nah, kalau semuanya sudah siap, nah termasuk kemarin adalah fluorescent image ini adalah untuk mendapatkan kontras gitu ya. Yang kemarin di kontrol H, gitu ya, kontrol H, kemudian dikondisikan image-nya supaya warna merahnya paling sedikit gitu ya, lebih sedikit ya. Untuk itu adalah cara ya untuk mendapatkan kontras yang paling bagus ya dengan background gelap ya
dan kontras bagian spesimennya yang paling tinggi. Nah, itu adalah bagian dari image observation, ya. Ya, kemarin gain-nya disesuaikan, ya, untuk mendapatkan kontras tadi, ya. Oke, itu termasuk di 1.3, ya. Ya, oke, kalau apa namanya urutannya, ya kemarin disampaikan urutan detailnya disampaikan di praktikum. Nah, barulah kemudian apa namanya setting yang lain yang diperlukan, ya. Pakai scanning, ya, atau capture biasa, gitu ya, pakai scanning atau capture biasa. Nah, ini yang disebut dengan acquisition setting. Ada setting Bu ya, tinggal acquisition saja, gitu ya, seperti capture. Ya, perlu disetting, terutama ini adalah bila diperlukan untuk scanning, gitu ya. Kemarin kan disetting, ya, disetting batas bawah dari preparat itu, ya, sampai di mana yang kita scan, dan batas atasnya sampai seberapa yang kita scan, gitu ya. Ya, termasuk juga berapa banyak layernya, ya. Dan kemudian satu layer itu berapa mikro tebalnya yang kita inginkan. Nah, itu termasuk di 1.4 ini. Nah, kalau semuanya sudah, baru kemudian masuk ke image acquisition, ya. Ambil gambarnya, gitu ya, memperoleh gambarnya, ya. Nah, dari situ kemudian alat akan bekerja, ya, untuk bekerja. Ini kemudian tergantung dari keperluannya, ya. Sesudah image diperoleh, berikutnya adalah otomatis akan tertampilkan di monitor, ya, di monitor, ya, termasuk apa namanya localize, ya, display XYZ, ya, kemarin disampaikan. Ya, kemarin yang terlewat yaitu adalah skalanya, ya, skalanya belum dimunculkan kemarin, ya, ya, kemarin juga terlupa mengingatkan, ya, untuk mendemokan, ya, memperagakan bagaimana memunculkan skala di situ, ya, bisa dimunculkan skalanya. Nah, itu kemudian 3D display ini adalah rekonstruksi 3 dimensi, ya. Termasuk apakah diperlukan rotasi atau kubik image, ya. Rotasi itu rekonstruksinya diputar kiri bawah, atas kanan kiri dan seterusnya untuk melihat protein target kita itu ada di bagian mana sih. Nah, intinya adalah seperti itu. Nah, ini bagus sekali kalau studinya adalah distribusi protein, gitu ya, misalnya distribusi protein pada kepala spermatozoa, misalnya pada saat spermatozoa itu terjadi reaksi akrosom, misalnya, gitu ya. Distribusinya itu ada di mana sih? Di bagian kepala atau di ekor, gitu ya. Nah, dengan ini, dengan image biasa bukannya kelihatan, ya. Karena kita tidak tahu proteinnya itu ada di bagian tepi dari membran atau di bagian tengah, ya, dari kepala spermatozoa, gitu ya. Kalau di bagian tengah, kalau tidak dengan scan, ya, tidak dilakukan flotation public image, tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan karena letaknya kan ada di dalam, gitu ya. Kalau dijadikan rotasi, dan rotasinya kemarin kan diiris, gitu ya, maksudnya diiris bertahap, dan itu akan kelihatan, ya. Yang berpendar itu adalah protein target kita, ya, sehingga yang membutuhkan penjelasan, ya, terkait dengan distribusi, ya, suatu protein, salah satu, ya, urgensinya adalah menggunakan konvokal, ya. Konvokal, ya, bisa menyelesaikan apa namanya pertanyaan tersebut, ya, terkait dengan distribusi suatu protein, ya, apalagi protein di dalam sel, ya, dalam sel. Nah, oke, ya, ini seperti biasanya kalau semuanya sudah, tentunya perlu disimpan, gitu ya, ya, istilah penyimpanan, ya. Oke, ya, ini perlu ada bukan keterampilan, ya, bukan pengetahuan juga, ada standarnya, ya. Kalau nyimpan apa namanya rekonstruksi 3 dimensi, ya, yang diputar itu
Ya, tentunya ekstensinya berbeda kalau menyimpan image biasa. Oke. Jadi sementara ini tidak begitu perlu lah, ini pengetahuan dasar di komputernya sudah standar seperti itu. Ya, nah sesudah selesai semua ya tentunya dimatikan gitu ya. Oke, tadi belum saya sampaikan ya, untuk menyalakan dan untuk mematikan konvokal itu ada urutannya, ya ada urutannya. Satu apa dulu, dua apa dulu gitu ya. Jadi tidak boleh lompat-lompat. Dan untuk apa sih Bu kok harus urut? Nah sebenarnya adalah untuk supaya masa pakai dari lasernya, masa pakai ya dari komponen-komponen yang mudah aus itu masa pakainya bisa panjang ya bila mengikuti urutan tersebut ya urutan tersebut. Nah biasanya sudah ditempel itu di meja urutannya biar tidak lupa ya sekalipun operatornya pun mengikuti supaya tidak lupa ya urutan pada saat menyalakan dan mematikan itu dengan urutan yang sudah ditetapkan ya tujuannya adalah untuk masa pakai ya terkait masa pakai dari mikroskop ini supaya lebih panjang. Nah, oke. Kita lihat lagi. Nah, ini secara ya ini lebih detail ya bagian-bagiannya. Kalau tadi sebenarnya bagian umum, ya ini lebih ada beberapa hal yang perlu dispesifikkan. Oke, terutama adalah pada sistem startup-nya, ya memulainya. Nah ini urutannya. Jadi urutannya apa dulu yang di on-kan, ya apa dulu yang di on-kan. Nah kalau kita lihat di sini, nah ini komponen lasernya, ya komponen lasernya, ya ada ini sebenarnya tidak terbatas 4 ya, ada beberapa komponen lagi. Tergantung ya dan belinya juga ini bukan dibeli terpisah ya tapi konvokal ini pada saat kita memilih lasernya kita bisa hanya memilih salah satu atau salah dua. Nah tentunya kalau milih semua empat-empatnya ini harganya tentunya berbeda kalau hanya milih dua ya. Ini kemarin juga sudah saya ulas yang untuk yang di LSIH lasernya itu adalah laser HE NE grid ya. Dan laser HE, NE, HE itu helium, NE itu neon, red gitu ya. Dan ini yang umum dipakai. Ya, saya lupa ini yang jangan yang multi argon sengaja tidak dibeli karena ini adalah laser yang paling mahal, ya, tetapi kefungsiannya tidak urgent sekali. Ya, sebenarnya memang tidak ada ya. Sehingga kemarin Mbak Umil juga menyampaikan tapi tidak available ya untuk konvokal yang di LSIH. Karena untuk DAPI perlu ini laser dari jenis argon ya dari jenis argon. Ya, kalau mewarnai inti pakai yang lain ya yang bisa diakomodasi oleh laser yang tersedia ya. Demikian juga nanti kalau masuk di lab yang lain yang punya konvokal ya kalau tidak pengamatan dan pemahaman ini perlu gitu ya laser yang tersedia apa ya sehingga kita memilih label fluoresennya tepat gitu ya masih bisa terakomodasi. Nah oke seperti ini gambaran alatnya dan untuk memulai atau menyalakan atau startup lah yang paling tepat ya startup ya sebelum untuk konvokal ya sebelum memulai bekerja ya bekerja. Oke iya sudah oke nah ini di monitornya ya tidak saya sampaikan detailnya ya paling nggak nanti bisa dibaca kembali ya dibaca kembali apa namanya bisa dibaca terpisah dari kelas ini ya tidak saya sampaikan secara spesifik ya kemarin sudah didemokan ya oleh Mbak Umil ya jadi di situ ada frame ya untuk acquisition setting gitu ya ada frame untuk image acquisition ya sehingga tadi di tahapannya
Ada tahapan acquisition setting ya, dan ada tahapan image acquisition. Itu maksudnya adalah frame mana sih yang kita kita kontrol gitu ya, kita sesuaikan, dan frame mana yang kita sesuaikan setelah itu. Jadi diberikan istilah ini. Nah, inilah acquisition controlnya, settingnya, ya, termasuk tadi ketebalan, kekuatan laser, bahkan ini juga posisi dari sampel kita ini bisa diatur juga. Ya, di kemarin bukannya tidak ditunjukkan, jadi biasanya tidak begitu difungsikan, biasanya otomatis ya. Tapi untuk keperluan tertentu ini bisa diarahkan ya kurang ke kiri atau lebih ke kanan gitu ya, bisa dikendalikan dari sini. Ya, termasuk model scanningnya. Nah, ini adalah model scanningnya. Ya, zigzag seperti saya tadi sampaikan atau model yang lain. Ya, ini termasuk acquisition settingnya tadi. Ya, fokusnya dan semuanya ada di sini settingnya. Nah, oke. Ini ya mungkin secara kemarin gambar videonya mungkin cepat ya, bukan cepat ya, karena gambar bergerak mungkin kurang nancep ya. Nah, ini gambarnya diam dan lebih bisa bertahan mengingatnya. Ya, jadi kurang lebih settingannya seperti ini. Nah, ini secara garis besar ya, tentunya detailnya tidak keluar ya di ujian gitu ya, tapi garis besarnya, step-step dasarnya paling enggak saya ujikan gitu ya di ujian. Jadi meskipun tidak detailnya, secara umum yang jelas ya, umum kan pengetahuan dasar yang perlu untuk diketahui ya, untuk memastikan ya bahwa kompetensi yang diharapkan dari materi konvokal ini masuk gitu ya. Baik. Ya, oke. Ini kemarin juga untuk yang DIC image observation, jadi tahapan yang ada di depan tadi, ya, yang 9 atau 12 tahapan tadi, penjelasannya ada di bagian halaman ya selanjutnya. Ya, ini sebelum observasi fluoresen ada DIC image ya observasi. Nah, tentunya untuk membedakan observasi yang fluoresen dengan yang DIC, nah, ada bagian panel ya yang mesti diaktifkan ya atau diklik ya, panelnya bentuknya seperti ini kalau di monitor. Ya, kemarin Mbak Unil memang menunjukkan gitu ya, tapi ya karena real time video ya, jadi tidak berhenti di sini lama gitu ya, dan pindah ke sesi yang berikutnya. Ya, kemarin dijelaskan tapi karena video bergerak tadi ya, juga tidak berhenti lama di situ. Baik, ya selanjutnya yang fluoresan visual, nah tentunya yang diaktifkan juga yang berbeda, ya diaktifkan ada di daerah sini, ya sama dengan DIC tadi, ya sesuai dengan keperluannya. Nah, oke, ini penjelasan dari masing-masing prosedur tadi, ya. Oke, ya tentunya tidak saya jelaskan lagi one by one gitu ya. Ya, tapi paling enggak ini memberikan ya tambahan catatan yang sudah disampaikan Mbak Unin kemarin. Ya, kalau kemarin narasinya dan visualnya ya, nah, ini paling enggak dari narasi dan visual yang sudah diperoleh minggu lalu, ini adalah catatan bukti catatannya yang bisa dibaca setiap kali ya, tidak hilang ya, membantu untuk menetapkan ingatan yang visual dan ingatan yang gambar ya minggu lalu. Nah, oke. Ya, kemarin sudah dikenalkan juga filternya disebut sebagai dailies istilahnya ya, Oke. Ya, oke. Ya, ini kemarin juga sudah disampaikan juga. Ya, terkait HV gain gitu ya, offset ya. Ya, oke. Ini lebih jelasnya
ada di sini. Ya, bahkan confocal aperturanya ini juga bisa di setel gitu ya. Kalau confocal aperturanya dinaikkan ya, lasernya juga besar gitu ya. Tapi pertama lasernya gampang habis jamnya gitu ya. Spesimennya juga gampang bleaching gitu. Nah ini sehingga advice ya dari aplikasinya tidak boleh melebihi suatu angka tertentu. Ya. Termasuk di daerah gain-nya itu juga tidak melebihi angka tertentu ya, bila tidak diperlukan tidak perlu dinaikkan. Nah ini juga confocal aperturanya standar. Ya kalau misalnya terlalu bright atau terlalu mencorong sampelnya gitu ya, kalau mungkin pewarnaannya konsentrasinya terlalu tinggi, nah kalau diturunkan tidak apa-apa gitu ya, tapi tidak dinaikkan. Kalau diturunkan maksudnya supaya kalau terlalu bright, terlalu bright itu juga mengganggu pencahayaan di sekitarnya. Ya juga gambarnya menjadi tidak valid, kurang bagus juga kalau terlalu bright. Ya. Nah itu bisa dikurangi misalnya karena preparasinya konsentrasi staining yang dipakai terlalu tinggi. Nah tapi kan sudah kadung gitu ya. Nah ini bisa diperbaiki di sini. Ya bisa diturunkan apertura konfokalnya. Nah kemarin tidak didemokan karena ini memang tidak disarankan untuk dinaikkan ya, juga standar tertentu. Ya untuk kasus tertentu bisa diturunkan. Ya. Oke. Nah, ini untuk saat ini juga tidak dirubah ya untuk output laser adjustment-nya. Ya sudah disarankan untuk tidak dirubah. Ya. Oke. Ya. Ya, terkait dengan HP auto kemarin untuk memilih kecepatan scan ya kemarin juga disampaikan. Nah kecepatan scan kemarin, nah ini bisa dipilih ya mau lambat atau mau cepat ya, tentunya nanti akan berdampak pada pixel yang diperoleh ya. Semakin lambat pixel yang diperoleh semakin tinggi gitu ya, tetapi memorinya kan besar juga filenya. Nah itu sebenarnya pilihan ya, pilihan. Kalau cepat ya pixelnya berbeda gitu ya, tapi memorinya juga tidak rendah. Yang mana ya tergantung, kembali lagi tergantung dari spesimennya ya, tidak ada standarisasi khusus ya, karena itu biasanya perlu dilakukan trial dulu gitu ya untuk spesimen saya ya. Kalau mau scan ya, itu yang pas ya, yang pas yang paling baik itu yang slow atau yang fast atau tengah-tengah. Kalau tengah-tengah itu berapa gitu ya. Ya, jadi biasanya ini tidak begitu banyak dimainkan ya. Biasanya pakai pakai medium itu sudah bagus, ya sudah. Kalau sudah bagus ya sudah. Kecuali kalau belum bagus, nah baru dinaikkan atau diturunkan. Ya. Selama tidak ada masalah, ya tidak perlu dinaik turunkan. Nah seperti itu ya, sehingga kemarin disampaikan ya oleh Mbak Unin, memang ini tidak dimainkan ya, menggunakan kecepatan yang standar. Ya. Oke, ya akuisisinya termasuk kemarin adalah memilih ya view-nya ya, termasuk menyimpan ya sesuai dengan keperluannya. Nah, ini saya sampaikan menyimpannya itu juga dengan extension tertentu gitu ya. Kalau extensionnya salah bisa dibuka gitu kan, tapi kan hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Oke, ya yang lainnya, oke, ini tahapannya 10 tadi bisa dilihat ya. 10 tadi urutannya. Oke, ini sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk konfokal itu bisa mengakomodasi tiga fluorokrom ya, atau 3 dye. Ya. Cuman untuk contoh di gambar ini kemarin Mbak Umi juga mendapatkan Alexa ya, Alexa ya, untuk yang 488 ya, Alexa Green ya, yang 546 ini Alexa yang memberikan warna atau gelombang emisi merah ya. Nah, karena Alexa ini yang green maupun yang red ini umum dipakai ya, banyak di jurnal juga dan sering dipakai juga.
Nah, jangan lupa ya, ini juga menjadi salah satu bagian dari soal ya, bagian-bagian yang krusial ya, perlu diketahui ya, selain FITC ya, FITC. Ya, FITC juga termasuk yang sering dipakai ya, dipakai. Nah, namun kalau di di luar negeri ya lebih banyak menggunakan Alexa ya daripada FITC. Ya, kalau di Indonesia lebih banyak pakai FITC. Apa bedanya, Bu? Iya, saya kurang tahu persis ya bedanya apa gitu ya. Salah satunya untuk Alexa ini untuk fluoresensi bleachingnya, ya foto bleachingnya itu tidak mudah bleaching ya. Ya tetap bleaching tapi tidak semudah FITC gitu ya. Sehingga beberapa memilih Alexa ya, baik 488 atau 546 ya. Kemarin juga diberikan contoh ya, ada Alexa, ada PE ya. PE itu singkatan dari Pico Erythrin gitu ya, termasuk yang juga termasuk yang sering dipakai ya, kombinasi yang sering dipakai. Nah, ini kombinasi Alexa 488 dan 546 ya, sehingga image yang diperoleh adalah emisi warna hijau dan emisi warna merah. Oke, ya. Oke, saya rasa ini tidak perlu. Ya, sebenarnya mengulang di bagian pertama tadi ya, tapi ini sudah spesifik pada warna, ya, spesifik pada suatu sampel. Jadi sebenarnya sama dengan penjelasan sebelumnya. Ya. Oke, ya. Ya, ini sebentar, ini mana ya? Oke, satu lagi untuk aplikasinya, mudah-mudahan bisa kebuka ya di Zoom. Oke, kebuka di Zoom. Mana ya? Oh iya, mau buka di Zoom. Saya pakai ini, oh ini, mudah-mudahan mau. Bisa kebuka di Zoom kah? Bentar, kok ini. Bentar. Tadi mau saya tunjukkan salah satu aplikasi dari Convokal yang erat kaitannya dengan biologi sel. Sebentar, di depannya dia. Oh, screen saya pause ya? Iya, Bu. Terlihat folder? Oh, gitu. Iya, ya, terlihat folder. Iya, nggak mau dibuka ya. Sudah saya buka, taruh di mana anaknya biar bisa kebuka. Apa ditaruh di, oh ini aja, tak ditaruh di sini. Semoga bisa. Ini bisa. Ini aja. Nah, salah satu aplikasi dari Convokal yang disebut dengan Fred ya. Lengkapnya tulisannya Fred ada di slide sebelumnya ya. Bentar, saya simpan dulu, saya buka. Pastinya sudah ada di teknik di teknik itu membran. Katanya dengan pembelajaran membran ya, atau pembuktian membran sel. Membran sel itu adalah membran yang dinamis. Nah, salah satu pembuktiannya itu adalah melalui analisis menggunakan metode Fred. Ya, Fred dengan instrumen adalah Convokal. Ini kalau satu halaman bisa pakai slideshow. Gitu. Oh, slideshow-nya nggak mau ya, pause ya, nggak mau meskipun satu halaman. Oke, pakai gambar biasa. Oke, ceritanya apa? Katanya dengan membran. Nah, ceritanya begini. Nah, laser itu kan punya kapasitas untuk bleaching ya. Kalau lasernya kita sentrong agak lama gitu ya pada sampel kita, itu kan menimbulkan bleaching ya. Kalau sampel kita itu tadi sudah tercoating dengan terlabel dengan fluorescent. Nah, di pembelajaran membran sel itu adalah untuk pembuktian
bahwa membran sel ya itu adalah membran yang dinamik, ya, tidak diam. Fosfolipidnya tidak diam, proteinnya tidak diam, karbohidratnya juga tidak diam. Nah, ini adalah dengan bantuan laser, ya, daripada pada mikroskop konfokal gitu ya, pada kultur sel. Nah, ceritanya begini. Saya punya sel, ya, saya punya sel. Nah, protein pada sel ini saya label dengan fluoresen, ya, saya label dengan fluoresen. Sehingga ilustrasinya sesudah dilabel selnya berwarna merah. Ya, kalau merah, ya, ini juga bukan sering ya, harus diketahui ya soal ujian ya. Kalau merah ini, nah berarti warna emisinya adalah berasal dari fluorokrom rodamin, ya, rodamin. Nah ini ilustrasi gambarnya, ini ilustrasi bagaimana membran protein tadi terlabel dengan rodamin. Nah ini rodamin. Nah kemudian bagaimana Bu tadi katanya untuk melihat aktivasi atau dinamika dari membran. Nah begini, sel ini, ya, kultur sel ya, yang ada di petri dish atau di flash itu diletakkan di stage ya dari konfokal. Nah kemudian lasernya itu disentrongkan istilahnya ya, dipanjer ya dengan kekuatan yang agak tinggi dibandingkan dengan kalau dipakai untuk pengamatan. Ya, sehingga sel ini ya kita sentrong ya, ini misalnya bulat gitu ya, kita sentrong agak lama kan bleaching. Nah, karena bleaching maka kalau kita lihat di mikroskop ini ada gambar yang spotnya spot putih gitu ya, spot putih. Nah ilustrasinya seperti ini ya, proteinnya yang tadi rodamin tadi bleaching ya, sehingga tidak memendarkan emisi lagi, sudah bleaching ya. Nah namun demikian kalau ini gambar lanjutannya, kalau kemudian ini kan masih hidup, bukan mati ya, selnya tetap hidup. Sel ini kemudian kita inkubasi pada suhu dia ya, suhu 37,5 kalau pada human. Nah, secara bertahap bleachingnya ini akan ini semakin kecil, tidak lagi besar ini ya, semakin kecil dan akhirnya tidak ada lagi bleaching. Jadi sesudah bleaching itu hanya sedetik atau 2 detik ya, jangan lama-lama. Kalau lama selnya mati ya, 2 detik kemudian ya lasernya di off kan ya. Nah sudah itu selnya dikembalikan lagi ke kultur di inkubator ya. Sejam kemudian kita amati lagi, nah ternyata spot putihnya sudah mulai pudar, tidak putih lagi tapi sudah ada rada pink ya, rada pink. Nah itu menunjukkan bahwa yang rada pink ini kan membran protein ya, yang terlabel oleh rodamin. Itu artinya bahwa membran protein yang ada di sini itu mulai diffuse, mulai karena bergerak terus ya, bergerak terus proteinnya. Karena bergerak terus dan bergeraknya acak, ya ini akhirnya akan terisi oleh protein yang terlabel rodamin, ya akan terisi sehingga bleachingnya menjadi intensitasnya naik lagi, ya sehingga bukannya tidak bleaching gitu ya, yang bleaching ini proteinnya tetap bleaching gitu ya, namun karena ini molekul itu kan bergerak terus ya, berdifusi secara acak, ya sehingga tentunya daerah yang bleaching ini diisi ya oleh protein yang rodamin yang belum bleaching. Ya yang bleaching tetap bleaching gitu ya, dia terdifusi ke tempat lain secara merata. Kalau ini kan kebetulan terkumpul sehingga kelihatan bleaching. Kalau menyebar ya tidak kelihatan bleaching. Nah, berdasarkan eksperimen inilah bukti kuat ya bahwa membran sel itu adalah membran yang dinamik ya. Jadi membran dinamik artinya protein ini itu tidak ada di situ selamanya, dia bermobilisasi terus-menerus di membran sel. Nah, ini aplikasi dari FRET ya, fluorescent resonan energy transfer singkatannya ya. Oke ya. FRET selain untuk ini ada kegunaannya lain ya, untuk interaksi molekul ya. Banyak ya, kefungsiannya masih banyak. Namun bukan sayangnya ya, karena keterbatasan knowledge ya yang kita punyai, kita belum bisa memanfaatkan konvokal yang ada di UB ini untuk sampai ke dinamika molekuler, untuk sampai ke interaksi ya antar molekul dan organ ya, belum sampai ke
ke sini juga. Kalau ini sebenarnya lebih ke arah tergantung dari penelitiannya ya, penelitiannya. Nah, oke, seperti itu gambaran saya terakhir terkait dengan konvokal, termasuk mengakhiri ya kuliah, bukan mengakhiri ya, mengakhiri kuliah ya di bulan puasa ini. Sebentar, kita break barang sebentar. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya. Oh, polanya sama, aku. Polanya sama untuk pinhole. Polanya sama. Yang tadi saya sampaikan itu adalah gambarnya saja. Jadi gambarnya yang kita lihat di gambar itu kalau dari samping itu kan seolah-olah titiknya satu gitu. Tidak digambar dalam bentuk titik yang banyak. Ya, tapi sebenarnya gambarnya itu pinhole itu adalah gambarnya lubang-lubangnya sudah teratur ya, sudah ada cara sendiri untuk membuat lubang di pinhole. Setahu saya hanya satu macam Afid ya. Cuman ilustrasi gambarnya tadi yang dari samping itu lubangnya tidak digambarkan semua, hanya satu saja untuk simplifikasi. Maksud saya itu tadi Afid. Oke, sama-sama. 13 tuh. 13 dengan saya. Jadi ada yang tidak masuk satu kan? Febri Abdullah 14. Ini di tempat saya 14. Dengan saya kan berarti 13. Oh iya deh. Iya betul, masuk semua. Febrian, Isa, Maurin, Heni. Oke, ya. Abdullah Wisam. Baik. Oke, ada lagi pertanyaan?
Permisi, Febrian dulu mungkin. Ya, silakan. Siapa? Widis. Febrian mungkin bisa duluan, Feb. Baik, maaf sebelumnya. Saya Febrian, izin bertanya. Kemarin sebelumnya belum diberitahu bahwasannya untuk hari ini adakah persiapan untuk praktikum daring atau luring gitu. Nah, gimana Febrian? Oh iya. Kemarin waktu praktikum belum sempat dijelaskan Ibu. Untuk persiapan praktikum hari ini itu daring atau luring nggih? Ya, hari ini nggak ada praktikum. Kan terakhir kemarin tanggal 21 praktikumnya. Oh gitu. Iya. Soalnya jadi pertanyaan kita semua. Oh, begitu. Iya, kemarin iya, mohon maaf ya, ada miskom ya. Praktikum untuk bulan ini berakhir di tanggal 21 ya, yang konvokal itu. Begitu bukan? Ya, untuk yang mikroskop elektron, kamera maaf. Praktikumnya bulan Mei sesudah Lebaran, karena kan juga topiknya ada nanti di bulan Mei. Begitu. Oh ya, mohon maaf kalau informasi saya kurang lengkap. Terus tadi saya tanggal 21 kuliah praktikum terakhir ya. Saya pikir sudah memahami pemahamannya sama. Oke, enggak apa. Ya, sudah. Terima kasih, Bu. Ya, ya kemarin katanya sudah pada mau pulang kan? Pada saat 2 minggu yang lalu. Ya, kok sudah mau pulang ini Bu anak-anak. Biar tahu tiketnya kapan dipesan. Ya, 21 terakhir praktikum. Ya, seperti itu, Febri. Ya, untuk praktikum mikroskop elektron itu baru sudah koordinasi, dipastikan adalah 19 Mei. Ya, 19 Mei. Ya, Kamis 19 Mei. Jamnya mengikuti jam reguler ya. Jam reguler jam 15 ya. Jam reguler jam 15. Kemudian ya, untuk kepastian Zoom atau daring itu saya belum tahu ya, karena kan pada saat sesudah Lebaran ini kan hibridnya jalan lagi. Oh, maaf. Oke, maaf. Nah, ini Zoom. Oke, dipastikan adalah 19 ini Zoom ya, seperti kemarin di mikroskop elektron ya, ada di mikroskop elektron. Ya, topiknya adalah mikroskop elektron. Ya, dan materinya sesudah masuk Lebaran nanti, ya, materinya kan juga mikroskop elektron ya, 3 kali berturut-turut nanti dengan Prof. Sudirman. Ya. Praktikum tanggal 19 Mei, termasuk praktikum yang terakhir, ya, 19 Mei praktikum yang terakhir. 12 Mei, ya, 12 Mei tidak ada praktikum, ya, tidak ada. Ya, praktikumnya di bulan Mei hanya di tanggal 19 Mei saja. Ya. Oke, untuk file yang dikirim Mbak Unil dari Konvokal sudah saya terima ya minggu lalu dari Mbak Unil. Ya, namun di situ perlu saya tambahkan penjelasan ya, biar untuk memudahkan ya, untuk memudahkan untuk memilah-milah yang dimaksud adalah gambar apa. Jadi mohon bersabar sebenarnya. Semua file yang dari Mbak Unil di Konvokal perlu saya tambahkan informasi selain gambar ya, untuk bisa dijadikan penjelasan ya, dibuat penjelasannya. Oke, baik. Ada lagi? Bila tidak ada, permisi ya? Bu Sri. Ya. Ini masih boleh tanya ya Bu? Boleh, ya. Oke, ya. Permisi, saya Yudhistira Ibrahim. Izin bertanya, ini juga saya sudah diskusi sama Abdullah di sini. Itu Bu, yang terkait tadi yang keberadaan rodamin, yang simulasi simulasi yang dari gambar tadi ya Bu, yang keberadaan sel diwarnai. Yeah. Itu kan tadi kalau dengan foto bleaching, dengan bleaching dari laser itu kan nanti terlihat ada spot bleaching ya Bu. Betul. Nah, nanti ditinggal sejam. Pas diamati kembali kan kayak seperti balik warna merah ya. Betul, jadi betul. Nah
Itu tadi saya sama Abdullah agak bingung, Bu. Kan tadi kata Ibu yang putih atau yang terbleaching ini kan dia terdifusi ya, bukannya kan dinamis sel itu, apa Betul. membrannya kan dinamis. Betul. Dan yang terdifus yang mereplace-nya kan dia juga memiliki komponen komponen rodamin ya, Bu. Kan makanya tertutup lagi jadi warna merah ya, Bu, yang di tempat bleaching itu. Nah, ini asal bleaching ini apakah dari warna yang berlebih kah, atau sel ini memproduksi rodamin karena telah diwarnai atau bagaimana ya, Bu? Karena kami bingung sumber yang replace-nya dari mana ya, Bu? Iya, oke. Jadi kan si selnya dilabel dulu, protein yang ada di membran sel dilabel dulu dengan suatu protein antibodi yang berlabel rodamin. Nah, jadi diberikan, bukan produksi dari sel itu sendiri. Ya, diberikan. Oke, seperti itu yang dimaksudkan. Jawaban yang diinginkan atau belum terjawab? Kalau agak kurang sih, bukan kurang sih, Bu. Jadi setelah diberikan kan jadi terwarnai ya, Bu, semua membrannya itu. Lalu kena proses bleaching, jadi ada spot putih. Baru nanti ditinggal setelah 1-2 jam nanti kan tercover ya oleh warna lagi, Bu, warna merah lagi. Nah, ini Bu, asal warna merahnya ini kan pengganti warnanya ini kan dari protein sel membran yang lain ya, Bu, ataukah dari itu apakah kalau dari segi keseimbangan itu bukannya kayak warnanya itu sudah pasti ya, Bu, jumlah warnanya, ataukah memang diproduksi gitu sama sel? Karena kami agak bingung ini sumbernya dari mana, Bu? Iya, oke. Ya, tentunya tidak diproduksi oleh sel ya. Rodamin tadi protein yang rodaminnya belum bleaching ya, itu akan secara acak mengisi spot yang bleaching ya, sehingga yang spot bleaching tadi menjadi tidak lagi putih gitu ya, menjadi merah. Namun kalau diukur intensitas fluoresen merahnya itu tidak setinggi semula, ada penurunan. Nah, gitu Yudis. Ya, jadi tidak ada produksi rodamin baru, tetapi protein membran yang belum bleaching, yang tidak bleaching, nah itu berdifusi secara acak ya, sehingga sedemikian rupa sehingga mengisi spot yang bleaching, mengisi saja ya, sehingga spot yang bleaching sudah terisi oleh protein yang berlabel rodamin. Nah, sehingga warnanya pada saat pengamatan warnanya kembali merah gitu ya. Nah, namun dari sisi intensitas itu ada ada yang menggambarkan intensitasnya menurun sedikit ya, tidak seperti semula, kan ada sudah sekian molekul ya, sudah terbleaching. Nah, begitu Yudis. Oke, Bu. Alhamdulillah paham sama Abdul tadi dari diskusi. Makasih banyak, Bu, atas penjelasannya, Bu. Oke, sama-sama. Oke, jadi aplikasinya cukup beragam ya, memang sangat fungsional untuk pembelajaran biologi molekuler. Meskipun itu adalah mikroskop gitu ya. Jadi meskipun mikroskop yang sering kita data yang kita harapkan adalah hanya gambar gitu ya, tapi sebenarnya aplikasinya tidak hanya menghasilkan image gitu ya, tapi interaksi molekuler ya bisa dipelajari dengan bantuan konvokal. Ya, ada banyak lagi selain Fred tadi ya, ada banyak lagi ya. Oke, saya menyampaikan ini dengan harapan ya ada yang termotivasi untuk mempelajari lebih lanjut ya, sehingga termotivasi juga untuk sekolah ya, sekolah lagi ya, tentunya sekolahnya di sana gitu ya, di luar negeri ya. Oke, kalau di sini yang diperoleh kan sama juga gitu ya, di luar negeri nanti ilmunya bisa berkembang jauh lebih banyak gitu yang diperoleh ya. Oke, baik ya, mudah-mudahan termotivasi semua ataupun ada beberapa. Oke. Ya, seperti itu kurang lebih. Ada lagi? Ya, Ibu, permisi. Ya, bisa. Sebelumnya tadi juga sebenarnya agak mirip pertanyaan dengan Yudis, mungkin melanjutkan saja, Bu. Kira-kira ketika dalam teknis penggunaan dye-nya itu, apakah ada case, semisal kan tadi intensitas dari pewarna sendiri kan berkurang ya, Bu, karena adanya bleaching tersebut. Kira-kira apakah ada case di mana dilakukan sampel yang sudah terwarna itu di re-dyeing atau dilakukan pewarnaan kembali tersebut, Bu, dan misalnya
apakah akan mempengaruhi hasil grafis atau imaging sampelnya tersebut? Nah, iya. Nah, kalau diwarnai lagi Nisa, tadi itu kan semua molekul membran, molekul protein yang ada di membran, kan sudah diinteraksikan dengan antibodi yang berlabel rodamin. Ya, jadi sisi pengikatannya sudah terisi semua. Sudah terisi semua. Tadi itu ada yang bleaching. Nah, ada yang bleaching, tapi dia tetap nempel di situ. Jadi label yang bleaching tadi tetap nempel di protein membran, tidak lepas, gitu kan, bertahan di situ. Nah, jadi dalam hal ini kalau bleaching fluoresen, ya karena kan sebenarnya fluoresennya tetap ada di situ, tapi kemampuan tidak bisa memancarkan emisi. Sehingga saat ini saya menjawab pertanyaannya Nisa, tidak bisa di restaining, tidak bisa di restaining untuk protein yang sama. Gitu nih, Nisa, untuk protein yang sama. Bila misalnya restaining tapi proteinnya beda. Kalau tadi misalnya protein membran, misalnya apa ya, protein membran X gitu ya. Ya, kita kalau kita restaining pakai protein membran Z gitu bisa. Nah, namun perlu diketahui labelnya harus beda ya, tidak lagi label merah rodamin ya, supaya bisa dibedakan bahwa yang merah tadi membran protein X ya, yang restaining yang kedua adalah protein membran yang berbeda. Jadi labelnya harus berbeda gitu. Tapi memang tidak staining pada molekul yang sama gitu ya. Karena sudah terisi gitu ya, pakai antibodinya sudah terisi. Nah, begitu Nisa. Ini beda kalau dengan pewarnaan biasa ya. Kalau pewarnaan biasa seperti hematoksilin itu ada yang kurang masuk gitu pewarnaannya, bisa diwarnai ulang ya, bisa diwarnai ulang kalau secara mikroteknik ya. Kalau di sistem antibodi, nah ini kan pakai antibodi ya, dia sudah mengisi tempat di mana protein target itu ada, ya menempel di situ ya, sehingga tidak bisa diisi lagi kok di restaining ya, restaining tapi protein targetnya berbeda. Nah, begitu Nisa. Oke, baik. Ya, saya rasa cukup ya untuk kuliah hari ini, termasuk kuliah saya yang terakhir ya. Selanjutnya nanti dengan Prof. Sudiman ya. Oke, materi saya sudah habis ya, namun saya belum kuis ya sama sekali, sehingga nanti begitu masuk tanggal 12 ya, oke, itu nanti ya saya komunikasikan lagi ya kuisnya di LN ya, begitu ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas atensinya. Oke, ya, karena kita nanti ketemu lagi sesudah Lebaran, saya sampaikan, oke, selamat berlibur, selamat bertemu dan berkumpul dengan keluarga, ya. Oke, selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir batin. Ya, kita ketemu lagi bulan depan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.